Hai, welcome back to my channel. First of all, aku minta maaf banget karena ini videonya gelap banget. Tapi I'm so sorry karena aku syutingnya malam-malam dan lampu kamarku nggak seterang itu. Dan sorry banget suara AC berisik, but I cannot live tanpa AC. But let's jump to the video. Jadi video ya kali ini aku pengen bahas sedikit tentang jalan-jalan. Nah, wisata sendiri itu kan banyak ya jenisnya. Ada wisata kuliner, ada wisata edukasi, ada desa wisata, dan ada wisata adventure juga bahkan. Nah, di video kali ini aku bakal spesifik bahas tentang wisata edukasi. Nah, tapi aku bakal intro sedikit. Jadi, 2 tahun lalu aku sama teman-temanku itu pergi ke Lombok ramean. Nah, aku tuh pesen hotel sendiri lewat Airi, lewat HP, and juga aku pesen tiket pesawat juga lewat Traveloka. Jadi semuanya udah gampang banget dan kalian juga bisa kalau mau ngikutin caraku ini. Nah, jadi waktu kita sampai di Lombok, jadi kita tuh udah pesen bus, salah maksudnya minibus, sewa bus untuk kita keliling-keliling selama di Lombok. Nah, tapi waktu aku sampai ke Lombok, day one itu aku langsung nyebrang ke daerah Gili, yang mana Gili paling terkenal, yaitu Gili Trawangan. Nah, cara nyebrangnya, jadi dari pelabuhan, jadi si supir busnya ini nganterin kita sampai pelabuhan, bukan pelabuhan gede sih, jadi kita tuh naiknya kayak perahu-perahu kecil gitu yang bisa disewa untuk PP. Jadi kalau waktu aku pergi itu aku bayarnya sekitar 1 jutaan, tapi itu bisa muat up to 10 sampai 11 orang kalau aku nggak salah. Speedboat, jadi lumayan cepet. Kalau misalnya kalian mau naik perahu yang gede, itu bisa juga, lebih murah juga jatuhnya. Cuman kalian itu berangkatnya bareng banyak banget orang, kayaknya sampai 100 orang gitu deh. Tapi itu memang jauh lebih murah. Tapi di kapal gede itu juga kalian mesti nunggu orang sampai rame, dan yang kedua naik kapal itu durasinya jauh lebih lama. Jadi kalau misalnya kalian naik speedboat itu nyebrang dari Lombok sampai ke Gili Trawangan itu mungkin cuma butuh 20 menit. Tapi kalau naik kapal gede itu bisa lumayan lama sih, mungkin sampai setengah jam, 40 menit gitu. Jadi waktu itu aku sama teman-teman aku langsung ya udah kita naik speedboat aja, karena kita waktu itu cukup rame. Jadi kalau di patungan ya nggak gimana ya, hitungannya lebih efisien deh daripada naik kapal gede itu. Nah, jadi sampai di Gili Trawangan kita langsung check in ke hotelnya. Dan FYI sedikit, di Gili Trawangan itu semuanya bentuknya homestay. Ada sih satu hotel yang mewah banget, tapi itu mahal banget sih. Cuman kalau penginapan lain itu rata-rata harganya sama, kurang lebihnya sama, dan dia termasuk terjangkau sih untuk hotel kalau aku bilang. Jadi ada macam-macam banget, ada yang kalian bisa pesen sekamar isi 2, sekamar isi 4, dan sampai sekamar isi 6 pun juga ada. Nah, itu biasanya buat turis-turis yang emang stay-nya cukup lama di situ. Jadi mereka lebih milih untuk penginapan yang murah aja, tapi mereka stay sampai sebulan, 3 bulan di situ. Nah, kayak gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku sama temen-temenku pesen homestay-nya yang sekamar isi 4 orang. Dan itu termasuk cukup murah sih untuk sekamar isi 4 orang dengan fasilitas udah dapat makan pagi, sama ada kolam renangnya, dan WC-nya di dalam ya. Dan itu bersih dua-duanya. Jadi aku ada sewa 2 homestay dan dua-duanya bersih dan harganya cukup terjangkau kok. Untuk sekamar isi 4 orang itu kurang lebih 300 sampai 400 ribu aja loh. Jadi kalau dihitung-hitung per orang per malam cuma 100 ribu aja. Oke, next. Nah, setelah kita udah unpacking barang di hotel, kita jalan-jalan dong tentunya. Dan dari situ juga kita baru tahu ternyata Gili Trawangan itu hampir 90% turis, salah pengunjung yang datang ke situ itu bule semua. Nah, orang Indonesianya sendiri tuh dikit banget loh. Orang Indonesianya sendiri itu mostly penjualnya tentunya. Tapi kalau turisnya, kita itu hampir nggak menemukan turis Indonesia lain selain kita sih waktu kita lagi liburan itu.
Dan tapi anehnya juga di bulan Mei itu bule itu rame banget di situ, serius. Nah, sedikit info juga tentang Gili Trawangan. Kalian harus agak berhati-hati, bukan berhati-hati sih, kayak kalian harus agak siap lumayan banyak uang, karena makanan di Gili Trawangan itu mahal banget, serius. Karena mereka kan jatuhnya standar bule ya, kayak yang turis-turis di sana tuh banyak kan bule semua, jadi mereka menyesuaikan harganya dengan harga bule. Sebenarnya kalau untuk bule dan foreigners itu sendiri, ya buat mereka sih harganya biasa aja, kayak nggak terlalu mahal. Cuman untuk orang kita, apalagi itu di daerah bukan yang pusat metropolitan gitu, tapi harganya fantastis banget loh. Jadi satu porsi makanan itu dibanderol kurang lebih 70.000 sampai 100.000 untuk satu orang sekali makan. Lumayan mahal kan? Nah, tapi kalau aku waktu itu, ya mau nggak mau sih, tapi kalau aku waktu itu karena kita juga kaget ya, kita juga baru tahu kayak oh ternyata suasananya kayak gini, ternyata harganya kayak gini, jadi kita agak kurang persiapan. Akhirnya kita belinya pop mie karena kita nggak sanggup makan 200.000 untuk sehari itu kayak karena kan kita mikirnya perginya ke Lombok, ke daerah yang nggak metropolitan banget, jadi kita nggak siapin terlalu banyak uang juga. Oke, sorry jadi curhat ya. Oke, lanjut. Nah, selain daripada makanan di Gili Trawangan itu, yang menariknya kalian bisa kayak keliling. Jadi kan itu pulau kecil banget ya. Kalian tuh bisa kelilingin pulaunya, bisa sewa andong yang kuda itu. Tapi bukan kalian naik kuda ya, yang kuda terus kalian duduk di belakang ada kayak kursinya gitu. Sama kalian bisa sewa sepeda. Sewa sepedanya ini per jam jatuhnya. Kalau zaman aku 2 tahun lalu itu sewanya sekitar 30.000 per jam. Nah, itu kalian bisa pakai buat ngelilingin pulaunya. Jadi kalian bisa beneran ngelilingin pulau. Kalau aku sama temen-temenku waktu itu naik sepeda itu sekitar 30 menitan aja itu udah terkelilingi semua. Nah, kalau jalan kaki juga bisa, tapi lumayan capek sih. Jalan kaki itu kira-kira masih 2 jam, but it's okay. Dan juga di sepanjang pulau itu banyak banget spot foto yang bagus-bagus banget, serius. Kalian mesti coba. Dan juga, nah kegiatan lain di Gili Trawangan itu, kalian juga bisa snorkeling tentunya. Nah, tapi snorkelingnya ini, kalau aku dan teman-teman aku waktu itu, kita tuh datang, dan kalian begitu datang kalian bakal banget ngelihat kayak stand-stand semuanya jualan snorkeling. Jadi pakai snorkeling, pakai diving. Jadi biasanya mereka udah include kapalnya ke spot snorkelingnya, terus kalian udah dipinjemin alat ini sama sepatunya. Sama kalau misalnya kalian mau nambah, mereka juga menyediakan jasa buat webcam. Jadi kalian juga bisa foto-foto di dalam air. Tapi mereka juga menyediakan itu loh, SIM cardnya. Salah, kok SIM card? SD cardnya kalian bisa bawa pulang. Tapi itu kalian bayar lebih lagi sih, aku lupa. Cukup mahal sih untuk sewa kamera dan bawa pulang sih memory cardnya itu. Nah, jadi snorkelingnya sendiri biasanya mereka harganya rata-rata sama sih, kurang lebihnya pakai snorkeling semua harganya dipukul rata. Jadi kalau misalnya kalian cuman pesen paket yang kapal ke spotnya, dipinjemin alat sama sepatunya dan snorkeling gitu-gitu aja, itu mereka biasanya maketin satu orang harganya 100.000 rupiah. Cuman kalau misalnya kalian mau nambah kamera, itu tambah lagi. Dan juga spotnya ini yang cukup menarik sih. Jadi spotnya itu mereka punya beberapa spot, dan waktu kalian mau beli paketnya pun kalian udah dikasih tahu kalian bakal kesini, kesini, kesini. Dan itu cukup banyak yang dilihat. Jadi perginya itu sekitar mungkin jam 11 siangan. Nah, sekitar jam 4 sore itu kalian udah balik, dan kalian bisa bersih-bersih untuk mandi dan lanjutin hari kalian. Nah,
Setelah selesai snorkeling aku waktu itu, kita udah mandi-mandi, istirahat bentar, terus kita keluar, dan ternyata aku juga kaget sih. Jadi mereka tuh ada night market tapi khusus seafood. Itu menarik banget sih. Jadi nggak, bukan yang, jadi night marketnya itu bisa untuk semua umur, dan seafoodnya itu percayalah seger banget, enak banget. Jadi kalau kalian biasanya makan ikan bakar, itu kan udah ada bumbunya, udah ada kecapnya, makanya dia rasanya gurih, manis, dan gitu-gitu kan. Nah, bedanya waktu di Gili Trawangan Night Market itu, ikannya itu beneran dibakar tanpa bumbu. Jadi beneran cuma ikan dibakar gitu doang, karena kelihatan di kulitnya itu beneran gak ada bumbunya dan kulitnya doang. Nah, itu pun kita waktu makan ikannya, bah, itu manis banget, gurih banget, dan berasa banget seger. Kalian kalau kayak baru makan ikan yang baru mati tuh gimana sih? Kayak, wah itu seger banget sih, parah. Dan juga sebenarnya mereka nggak jual ikan doang, mereka tuh jual banyak banget ya, banyak banget seafood gitu. Tapi lagi-lagi harganya cukup fantastis sih. Tapi kalau menurut aku night market itu boleh banget dicoba karena worth it banget. Meskipun dia mahal, tapi sensasinya tuh beda banget sama yang kalian biasa makan seafood gitu loh. Worth to try. Oke, abis udah snorkeling, next day-nya aku balik ke Pulau Lombok. Nah, di Pulau Lombok ini sebenarnya aku juga nggak terlalu ngunjungin yang aneh-aneh banget sih. Cuman ada satu tempat ini yang menarik banget, dan ini kalian perlu tahu kalau menurut aku, karena ini tuh apa ya? Ibaratnya kalian tuh langsung banyak banget informasi kayak, oh Indonesia tuh ternyata kaya banget ya budayanya. Indonesia tuh ternyata, wow, banyak banget yang menarik. Salah satunya tempat ini. Nah, tempat ini itu namanya Desa Sada. Terletaknya sekitar, pokoknya daerah, masih daerah baratnya, belum nyampe ke tengah seingat aku. Antara barat kalau nggak selatannya Lombok. Itu tuh desa kecil banget, dimana sebenarnya itu orang-orang penduduk, kayak gimana ya, penduduk lokalnya banget. Jadi desa Sade, nama penduduk lokalnya itu orang-orang Sade. Nah, di sini itu mereka hidup dengan cara yang beneran masih tradisional banget, nggak kayak kebanyakan Lombok pada umumnya. Kalau kalian tahu Lombok, sebenarnya Lombok itu nggak tertinggal banget. Lombok itu jaringan HP udah bisa, pokoknya udah lumayan canggih deh. Nah, tapi kalau di desa Sade ini, mereka bahkan tuh listrik aja nggak pakai lampu, tapi mereka pakainya kayak minyak tanah yang dipasang itu loh, terus kayak gitu. Dan mereka itu budayanya masih kental banget di sana. Nah, waktu kalian datang ke desa Sade itu sendiri, kalian bakal disambut sama orang lokalnya. Biasanya akan ada tour guide-nya yang nemenin kalian. Nah, waktu kalian baru datang juga, biasanya mereka bisa dibilang agak meminta sumbangan gitu sih, tapi sumbangannya sukarela banget. Kalian bisa nyumbang berapa uang pun. Jadi kalau misalnya kalian ber-20, kalian cuma mau menyumbang misalnya 50.000 gitu juga nggak apa-apa. Mereka nggak memberikan harga harus nyumbang berapa gitu, nggak, terserah kalian banget. Nah, abis udah itu si tour guide-nya ini bakal bawa kalian keliling-keliling desanya. Nah, banyak banget yang menarik dari desa ini sih sebenarnya. Jadi, di desa ini yang pertama kita kunjungin itu adalah rumah penduduknya. Nah, di rumah penduduknya itu, mereka bahkan nggak pakai lantai atau kayak marmer atau granit untuk lantai mereka. Lantai mereka itu, kalau kita injek, rasanya kayak semen, tapi kayak bukan semen. Waktu itu, aku sama teman-teman aku pun bingung banget. Ini kenapa rasanya bisa gini, tapi kita memang nggak berani ngomong kan, jadi kita kayak rasanya gini ya. Terus tiba-tiba si tour guide-nya itu bakal jelasin. Jadi kalau orang Sade itu sendiri, lantai rumahnya itu terbuat, maaf ya ini agak menjijikan, tapi lantai rumahnya itu terbuat dari kotoran sapi atau kerbau. Jadi mereka bakal ngolesin itu ke seluruh lantai rumahnya, dikeringin, terus ya udah itu jadi lantai. Nah, gimana caranya mereka bersihin lantainya? Tentunya nggak boleh kena air. Jadi mereka itu biasanya
cuman nyapu aja sih. Kalaupun mau ngepel nggak boleh terlalu basah juga, kayak masih airnya sedikit banget gitu. Nah, kalau kalian belum tahu, jadi kalau lantai rumah pakai kotoran kerbau atau kotoran sapi, itu kan mereka lama-lama lapisannya kayak menipis gitu. Nah, seminggu sekali biasanya mereka kayak poles ulang gitu lantainya. Jadi mereka taruh, ratain kotoran kerbau sama ratain kotoran sapi lagi buat biar lantai rumahnya tuh tebel lagi. Nah, kayak gitu. Dan juga kalau di rumahnya orang Sada itu rumahnya kayak gimana ya bilangnya, nggak 2 tingkat, tapi kalau kalian masuk kalian masuk ke sini, nanti bakal ada tangga. Nah, di sini itu ada ruangan lagi. Nah, apa sih bedanya 2 ruangan ini? Yang di bawah itu buat seluruh keluarganya, jadi kayak mamanya, papanya. Nah, bedanya yang di kamar atas ini itu buat cewek-cewek yang udah umurnya untuk menikah menurut orang Sada. Jadi seperti yang kalian tahu, orang tradisional Indonesia tuh kan kalau cewek nikahnya cepet banget. Nah, perempuan itu kalau misalnya di desa Sada sekitar mungkin umur 16-an, mereka tuh kayak, oh, anaknya udah siap nikah gitu. Nah, si perempuan yang udah siap nikah ini sebenarnya nggak tahu sih, orang tuanya juga nggak tahu siapa yang bakal ngelamar atau siapa yang bakal nikahin, tapi oh, anak ini udah umurnya, dan anak ini akan ditidurin di kamar yang di atas tadi. Kenapa? Nah, ini nyambung ke budaya yang kedua. Di budaya keduanya orang Sada itu, kalau mereka mau merit, si cewek ini yang udah siap nikah ini, mereka bakal istilahnya kayak diculik atau dibawa kabur sama cowoknya. Jadi cowok yang mau nikahin si cewek ini harus bawa kabur. Dan kenapa dibilang diculik? Karena nggak boleh ketahuan sama orang tuanya. Jadi gimana caranya si cewek ini mesti kayak, sebenarnya nggak beneran diculik banget sih, cuman ceweknya sama cowoknya tuh harus kayak janjian gimana caranya biar mereka bisa keluar, ketemuan di yang namanya pohon cinta. Nah, di situ waktu udah pagi orang tuanya ngeliat, hah, anak gue udah nggak ada. Nah, dari situlah baru disamperin ke rumah orang tuanya, kayak bilang, ibu, bapak, saya mau minang anaknya gitu. Baru akhirnya mereka boleh menikah. Dan juga ada satu aturan lagi tentang pernikahan di desa Sade. Ini menarik banget. Jadi cewek-cewek di desa Sade itu semuanya harus bisa menenun. Wah, kalau kita hidup di zaman itu capek banget ya. Mau nikah aja harus bisa menenun. Nah, kenapa kayak gitu? Karena mereka kalau misalnya pas nikah itu, si cewek ini harus memberikan sesuatu untuk suaminya. Dan biasanya sesuatu ini mereka harus bikin sendiri. Nah, budayanya orang Sada adalah bikin kain tenun. Dan sebenarnya kalau kalian ke desa Sadenya sendiri, kain tenun itu nggak semahal kalau di tempat lain loh. Jadi kalau misalnya di tempat lain kalian tahu dong, pasti kain tenun itu mahal banget kan. Nah, kalau di desa Sade itu cukup murah sih. Jadi selembar kain gede banget. Wah, ukurannya berapa ya? Aku cukup lupa sih, tapi harganya agak cukup di bawah rata-rata banget sih. Dan motifnya kalian bisa pilih-pilih banget, dan semuanya handmade. Jadi itu menarik banget. Nah, selain kalau misalnya kalian gak mau beli kain kegedean, di desa Sade sendiri tuh ibu-ibunya suka bikin kayak, apa ya, kayak kreativitas aneh-aneh gitu, kayak gelang-gelang atau kayak miniatur pajangan buat di rumah kayak gitu-gitu. Dan kebanyakan mereka semua bikinnya handmade dan produk rumahan. Jadi makanya itu kenapa harganya murah, dan mereka bergantung banget sama turis-turis yang datang untuk beli barang-barang mereka. Itu gimana caranya mereka bisa hidup. Oke, sekian aja untuk video hari ini. I hope video ini membantu kalian kalau kalian mau jalan-jalan, atau semoga banget bisa menambah ilmu buat kalian. Thank you for watching. See you next time.